Ya, kemudian tentang biasanya kalau sibuk melakukan race gitu ya, keliling dunia. Kemudian kalau untuk pendidikan sendiri gimana Rio sejauh ini? Maaf. Dari segi pendidikan. Pendidikan, Ya. oke. Ya, segi pendidikan saya udah lulus S1 tahun lalu di bulan Juni kemarin. Saya mengambil bidang bisnis di Anglia Ruskin University di Singapura. Dan ya untuk saat ini ya S1 saya sudah dapat. Saya ingin lebih fokus di dunia balap. Ya. Oke. Kita tadi lihat beberapa foto ya dari Rio. Ada waktu kecilnya ya. Iya, Imut-imut seperti sejak itu. kecil. Ini dari umur Rio dari 6 tahun umur ya? 6 tahun ya 6 sudah tahun. ikut balap Go-kart ya. saat itu. Go-kart, ya. Itu karena memang keinginan Ini ya, sendiri. ada Ini fotonya. nih masih cabi nih Rio. Jadi memang dari kecil sudah hobi, keinginan sendiri atau ada pengaruh besar dari papa? Oke, di keluarga memang ya keluarga ayah saya, kakak-kakak saya, mereka sangat mencintai dunia otomotif. Jadi ada sedikit mungkin mereka yang they brought me to there to racing dan setelah saya mencoba, saya ya sangat menyukainya dan juga ya I do it karena keinginan saya sendiri. Tetapi pasti ayah saya dan juga kakak-kakak saya selalu mungkin memberikan masukan dan juga membimbing saya di sirkuit waktu kecil. Sejak kecil itu sudah menjadi juara nasional, kemudian sempat menjadi world champion juga ya pada tahun 2008 saat itu. Itu tidak lepas dari dukungan orang tua juga, Pak. Bisa diceritakan nggak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Rio dan mungkin yang paling berkesan yang mana nih? Saat waktu kecil, Ya. Ya yang pasti di go-kart saya sempat mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia itu di tahun 2008. Saya sempat menjadi juara pertama di pre-final the World Championship, tapi di finalnya saya keempat. Jadi itu salah satu momen yang cukup menyenangkan, it's a good memory. Dan setelah itu saya naik kelas ke formula, menjadi juara formula BMW Pacific di tahun 2009, dan di tahun 2010 masuk 5 besar di GP3 Series. Dan setelah itu di GP2 saya sempat ada sedikit kesulitan untuk bisa tampil di terdepan, dan akhirnya di tahun ini sepertinya seasonnya cukup berjalan dengan mulus, dan sementara berada di poin kedua klasmen. Rio dari sejak kecil memang sudah dikenalkan ya dengan dunia balap. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk saya fokus akan di sini gitu? Fokus akan mengejar F1 mungkin dari kecil ya. Kenapa memilih ini? Yang pasti untuk bisa masuk ke F1 atau in any sports, kita perlu menjadi profesional ya. Dan I think dari prestasi-prestasi saya merasa I think I have the chance to go to Formula One, dan biasa memilih untuk fokus di Formula One untuk bisa naik ke situ, dan mungkin tidak hanya sekedar masuk ke Formula One, tetapi saya ingin berprestasi di sana, ingin membawa nama Indonesia tentunya. Iya, dan ini kita sempat membaca juga ada artikel ini yang menyebutkan bahwa dalam 10-30 tahun ke depan ini tidak akan ada pembalap seperti Rio yang bisa berprestasi, yang sudah jelas capable di F1 ya saat itu ya. Sudah diprediksi seperti itu? Iya. Ya, oleh salah satu pengamat olahraga saat itu. Ya, kemudian sudah pernah menjajal mobil F1 2 kali ya, Rio? Iya. Di tahun 2010 saya dapat offer untuk menjajal Formula One di Abu Dhabi dan juga di Inggris, di mana ya saya sempat melahap sekitar 70 lap, dan di situ saya mendapatkan super license ya di tahun 2011. Oke. Rio, mungkin dukungan dari Papa kan juga seorang pebalap ya, pasti dukungan dan juga masukan secara teknis dalam arena balap pasti sudah banyak. Tapi apa mungkin ajaran-ajaran yang Papa terapkan ke Rio dan selalu dipegang kuat oleh Rio selama ini? Ya, ayah selalu memberikan ya selain motivasi, yang pasti
dia selalu mengingatkan saya untuk stay down to earth, karena ya mungkin hari ini kita bisa menang, tapi hari ke depan banyak sekali pembalap lain yang ingin mengalahkan saya. Jadi dia selalu bilang untuk terus disiplin dan juga terus bekerja keras dan ya never stop on learning. Jadi always be open minded dengan people around you dan ya try to improve yourself. Oke, menjadi papa ini juga menjadi inspirasi tersendiri ya. Yes, betul. Nah, kalau dari pembalap sendiri, siapa inspirasi Rio? Inspirasi dari pembalap, saya sangat mengidolakan Ayrton Senna. Oke, dia sudah meninggal dunia sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tapi saya sangat suka dengan filosofi dia. Dia adalah pembalap dari Brasil dan saat itu Brasil bisa dibilang ada krisis, tetapi dia salah satu atlet yang berprestasi di Brasil dan after his success dia sempat give something to the country. I think that's very important and that's very nice of him to always remember what you can give to the country, not what the country can give to you. Jadi makanya pada saat itu kepergiannya menjadi salah satu kematian tragis juga dalam sejarah olahraga ya. Tapi Rio juga ini jadi idola ya, banyak anak muda juga mungkin yang menyukai. Sudah tidak diragukan lagi. Iya, tidak diragukan lagi. Mungkin Rio bisa memberikan masukan juga buat teman-teman di luar sana yang ingin juga seperti Rio suatu hari nanti. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka supaya bisa berprestasi di usia muda seperti Rio? Oke, yang pasti you have to choose what you want to be, and sebenarnya di setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kita mesti tahu kelebihan kita dan juga kita mesti tahu kekurangan kita, dan di situ kita selalu try to evaluate yourself, selalu mengevaluasi diri kita untuk bisa menjadi better dan ya banyak sekali hal-hal yang sangat penting di menjadi atlet. Itu mesti disiplin, mesti kerja keras, mesti ya selalu be positif dan ya buat kalian semua kejarlah cita-cita dengan full of dedication ya. Kemudian ini juga pasti butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintah, karena nanti ujung-ujungnya Rio juga akan membanggakan Indonesia. Kalau pemerintah dengar apa yang ingin disampaikan supaya nanti katakanlah misalnya Rio memiliki kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi misalnya, apa yang ingin Rio sampaikan untuk meyakinkan pemerintah supaya memberikan dukungan? Ya saya ingin bilang bahwa untuk saat ini memang ya mungkin prestasi saya cukup membanggakan. Saya telah menjadi juara 3 kali, telah mengumandangkan Indonesia Raya di negara-negara lain, dan saya mohon dukungan untuk tinggal satu langkah lagi untuk ke Formula One, dan ini dibutuhkan dukungan yang cukup besar dari sponsor dan juga dari negara. Jadi dan bila saya masuk ke Formula One, ini akan ya membuat Indonesia bangga sekali, karena Indonesia adalah negara yang besar, negara yang sangat dicintai, dan ya I'll be the one untuk mewakili Indonesia di dunia internasional dan di kelas yang sangat bergengsi, yaitu Formula One. Kita doakan ya. Kita doakan dan semoga Presiden Jokowi juga mendengar dan akhirnya pemerintah juga bisa memberikan support, tidak hanya moral tapi juga yang konkret ya, supaya bisa mencapai impiannya di tahun depan. Sukses untuk Rio ke depannya ya. Kita akan lihat Rio berprestasi kita di Formula One ya tahun depan ya. Terima kasih Rio untuk waktunya, dan pemirsa sekian dulu untuk wawancara kita dengan Rio Haryanto. Kita akan ikuti dulu headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kami akan kembali dengan informasi lain.